Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur pemirsa channel Justice Monitor, jumpa lagi dalam program Aspirasi Rakyat bersama saya, Suro Kuntopi. Kali ini mengangkat tema musibah Cianjur, momentum untuk muhasabah diri masyarakat dan penguasa. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Duka mendalam untuk saudara-saudara kami, untuk korban gempa Cianjur, Jawa Barat dan sekitarnya pada 22 November 2022 yang mengakibatkan ratusan rumah rusak, puluhan korban meninggal, serta ratusan korban luka-luka. Jumlah korban jiwa masih terus bertambah karena evakuasi masih berlangsung. Mari kita bersama berdoa. Semoga para korban diberikan ketabahan dan kesabaran dalam menghadapi ujian ini. Allahumma amin. Dulur, musibah Cianjur cukup mengejutkan banyak pihak. Dampaknya, kerusakan dan kerugian pun terjadi akibat gempa Cianjur. Suatu hal yang aneh, bukan? Apabila kita di suatu wilayah yang rawan bencana, tetapi wilayah tersebut belum juga beradaptasi dan siap siaga menghadapi bencana tersebut. Hal ini menunjukkan upaya mitigasi bencana yang sudah ada undang-undangnya, serta disiapkan pula timnya, realitasnya tidak berjalan maksimal. Dr. Astika dari Pusat Studi Gempa Nasional atau disingkat Pusgen berpendapat terkait sumber gempa bumi bahaya dan peristiwa gempa bumi di Indonesia. Menurutnya, gempa bumi memiliki jalur gempa dengan pola yang dapat terlihat. Sayangnya untuk Indonesia sendiri, pola tersebut tertutup karena sangat sering terjadi gempa. Dari pernyataannya kita ketahui bahwa distribusi gempa di Indonesia sangatlah banyak. Hal tersebut didukung oleh lokasi geografis Indonesia yang terletak di pertemuan tiga lempeng besar dunia dan berada pada daerah tektonik yang aktif. Secara umum, generator dari gempa bumi adalah adanya sesar dan subduksi. Ia menjelaskan bahwa sesar adalah bidang diskontinuitas pada batuan yang menyebabkan terjadinya pergeseran batuan. Makin besar bidang pergeseran batuan, makin besar pula magnitudo gempa. Sedangkan subduksi adalah terjadinya yaitu perbenturan zona bumi pada subduksi. Tatkala makin menunjam, makin besar pula magnitudo gempanya. Dulur, gempa bumi menimbulkan dampak baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung, gempa bumi dapat menyebabkan guncangan, sobekan permukaan, kemudian likuifaksi, rockfall, longsoran, dan rusaknya bangunan. Sementara dampak tidak langsungnya adalah dapat mengakibatkan tsunami. Kemudian ada mass wasting, ada banjir, ada kebakaran, dan juga kontaminasi zat beracun. Seperti gempa di Aceh 2004, sumbernya adalah terjadinya subduksi yang menyebabkan tsunami. Berikutnya tentang mitigasi bencana. WHO pernah menyatakan Indonesia termasuk daerah rawan bencana dan tinggi terdampak bencana. Sebagai negara rentan bencana, tentunya perlu memiliki sistem penanggulangan bencana yang baik. Analisa dari Bank Dunia tahun 2018, dulur, menempatkan Indonesia ke peringkat ke-12 dari 35 negara yang menghadapi resiko terbesar akibat bencana alam. Hampir seluruh wilayah di Indonesia terpapar resiko atas lebih dari 10 jenis bencana alam, antara lain adalah gempa bumi,
tsunami, banjir, tanah longsor, kemudian letusan gunung berapi, kebakaran, cuaca, gelombang ekstrim, kekeringan, serta likuifaksi. Saat ini Indonesia bahkan menghadapi bencana non-alam akibat pandemi COVID-19. Dampak dari berbagai bencana tersebut sangat signifikan dan multidimensi. Sedulur, ini menunjukkan seolah negara tidak peka mengantisipasi atau salah fokus di dalam tataran pencegahan, sehingga selalu saja baru bergerak ketika bencana sudah terjadi. Penanggulangan dan pencegahan bencana tidaklah cukup dengan membangun infrastruktur fisik pengendali. Perlu langkah lain berupa pengelolaan lingkungan hidup yang tidak kalah penting untuk diperhatikan. Selama ekologinya tidak diperbaiki, bencana akan terus terjadi. Namun, bencana sering kali terjadi akibat ekologis kita sendiri. Kelalaian dalam mengelola lingkungan hidup itu menjadi sebab awal terjadinya banyak bencana. Selain itu, dalam mencegah dan menanggulangi bencana, perlu adanya solusi, yaitu solusi yang permanen, yang tidak terbatas pada pembangunan infrastruktur fisik pencegah bencana. Berikutnya, dulur, mengenai kendala anggaran. Proses penanganan bencana di Indonesia, salah satunya ini mengalami kendala anggaran di berbagai jenis dan skala bencana, khususnya bencana alam. Dari hasil kajian Kementerian Keuangan 2020, rata-rata nilai kerusakan langsung yang Indonesia alami pada 15 tahun terakhir itu mencapai angka yaitu 20 triliun rupiah per tahun. Sebagai contoh, dulur, bencana alam besar seperti gempa, tsunami, dan likuifaksi di Sulawesi Tengah pada September 2018 itu mengakibatkan kerusakan dan kerugian ekonomi sekitar 18,5 triliun rupiah. Namun, dana cadangan bencana dalam APBN untuk mendanai kegiatan tanggap darurat dan hibah, kemudian ada rehabilitasi dan rekonstruksi kepada pemerintah daerah, itu masih berada di bawah nilai kerusakan dan kerugian tersebut, yaitu sekitar 5-10 triliun per tahun sejak 2004. Dulur, skala prioritas anggaran negara juga dipertanyakan. Kita sering mendengar pembiayaan untuk berbagai proyek dan agenda yang tidak terlalu tepat sasaran. Sebagaimana masifnya pembangunan infrastruktur, tetapi kurang melalui studi komprehensif. Contohnya, pembangunan proyek bandara, kereta api cepat, dan lainnya. Ditambah lagi, kita saat ini dikejutkan dengan isu perpindahan ibu kota negara, yang tentu ini membutuhkan biaya yang sangat besar. Dulur, berikut ini adalah mitigasi bencana yang bisa dilakukan untuk mengurangi resiko kerusakan karena gempa bumi. Di antaranya, 1, memastikan penggunaan konstruksi bangunan tahan getaran atau gempa. Yang kedua adalah memastikan kekuatan bangunan sesuai dengan standar kualitas bangunan. Yang ketiga, membangun fasilitas umum (FASUM) dengan standar kualitas yang tinggi. Yang keempat, memastikan kekuatan bangunan-bangunan vital yang ada. Yang kelima, yang terakhir, merencanakan penempatan pemukiman untuk mengurangi tingkat kepadatan hunian di daerah rawan bencana. Namun problemnya, yang telah tertuang di atas seolah belum terkorelasi, terhubung dengan implementasi yang ada. Dulur, keberadaan bencana alam memang bukan untuk kita persalahkan, melainkan kita harus bersikap ridho, ikhlas, tabah,
dan sabar menerimanya. Namun semestinya kita bisa mengantisipasi faktor-faktor penyebabnya sehingga penanggulangannya bisa makin baik, sekaligus tidak menjadi kesalahan yang berulang. Disinilah dulur letak peran penguasa selaku penanggung jawab dan pengayom umat. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-imamu ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyati. Imam itu pemimpin sebagaimana penggembala yang akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika penguasa melaksanakan mandat sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas, kemudian berbarengan dengan menerapkan sistem yang telah Rasul contohkan, insya Allah mekanisme penanggulangan bencana alam itu akan dilakukan dengan yang terbaik dan dapat terwujud. Dulur yang dirahmati Allah, para pemirsa channel yang dimuliakan Allah, hal ini karena landasan penanggulangannya semata bagian dari keterikatan terhadap hukum syariat yang memang mengharuskan penguasa mengurusi rakyatnya. Sebaliknya, penguasa tidak semestinya mengelola urusan rakyat atau umat atas landasan manfaat. Namun lihatlah apa yang terjadi. Penguasa justru memberi karpet merah pengesahan Omnibus Law, undang-undang cipta kerja yang meniscayakan sejumlah biang kerusakan lingkungan. Sebagai contoh, deforestasi, pembangunan infrastruktur dalam hal ini jalan tol, bandara, pelabuhan secara besar-besaran, pertambangan, penghapusan IMD dan aturan AMDAL demi kemudahan izin usaha dan sebagainya. Sehingga apa? Menyebabkan terjadinya alih fungsi lahan yang juga ugal-ugalan. Masya Allah ya. Awal 2021 saja itu ada sejumlah daerah di Pulau Kalimantan itu terdampak banjir selama berhari-hari. Padahal secara bentang alam di sana diprediksi minim banjir. Kenapa? Karena ada sungai-sungai besar. Sampai di sini coba kita pikir, ya, bagaimana eksploitasi alam tersebut tidak menyebabkan bencana alam. Sungguh, dulur, kita memerlukan taubat nasuha secara nasional, bahkan secara global. Bumi ini toh tidak hanya Indonesia. Bumi ini begitu luas dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan manusia untuk mengelolanya menurut aturannya, yakni aturan Islam, alih-alih aturan selain Islam. Hendaklah kita renungkan dalil-dalil berikut ini. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika zina dan riba tersebar luas di suatu kampung, maka sungguh mereka telah menghalalkan atas diri mereka sendiri azab Allah. Menurut hadis riwayat Al-Hakim, Al-Baihaqi dan At-Tabrani. Dulur yang dirahmati Allah, sudah menjadi rahasia umum bahwa negeri kita ibarat surga bagi aktivitas zina dan riba. Aktivitas zina tidak diberi sanksi tegas dalam KUHP ya, atau KUHP ya, yang justru hanya menghukum pelaku zina yang sudah menikah, sementara yang belum menikah malah ibarat diberi ruang untuk melakukan pacaran dan pergaulan bebas. Ketika pada gilirannya telah mencapai puncak fenomena gunung es, penguasa malah menawarkan aturan semacam Undang-Undang TPKS dan Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021 yang sejatinya makin memfasilitasi aktivitas zina akibat adanya frase dalam tanda kutip sexual consent yang terharuskan oleh sejumlah definisi kekerasan seksual yang sangat berpeluang
multitafsir maknanya. Serentetan bencana ekologis yang tengah terjadi, dulur, sejatinya lahir dari sistem kehidupan yang kapitalistik. Sistem ini tidak menjadikan manusia sebagai fokus dalam kelolanya, sehingga kerusakan akan terus terjadi tanpa henti. Penguasa yang seharusnya mengurusi, melindungi rakyatnya, nyatanya justru merekalah yang dianggap paling bertanggung jawab atas berbagai malapetaka. Ini karena kebijakan yang diterapkan itu seringkali kontraproduktif terhadap kemaslahatan umat manusia. Islam sebagai rahmatan lil alamin memiliki aturan yang sangat terperinci mengenai pembangunan dan tata kelola lingkungan agar tidak terjadi bencana ekologis. Walaupun terjadinya bencana merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi manusia wajib berikhtiar agar terhindar dari bencana tersebut. Ikhtiar optimal tentu tidak bisa dilakukan individu semata, melainkan harus skala negara. Kenapa? Karena negara memiliki kekuatan menyelesaikannya dan punya kewenangan untuk menetapkan kebijakan. Sistem politik Islam yang menegasikan campur tangan cukong pada sistem pemilihannya ini menjadi kebijakan yang lahir akan independen, bebas, dan dari pengaruh pengusaha. Selain itu, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, sistem politik Islam akan menghimpun penguasa yang amanah, kapabel dalam mengurusi umat, sehingga seluruh kebijakannya akan mengikuti kemaslahatan umat. Tidak akan lolos pula izin alih fungsi lahan di daerah resapan walaupun valuasi perusahaan tersebut tinggi. Pembangunannya pun, dulur, berfokus pada kesejahteraan umat, bukan semata pada pertumbuhan ekonomi. Walhasil, pembangunan infrastruktur misalnya akan diprioritaskan pada fasilitas dan transportasi yang bermanfaat untuk umat. Melimpahnya pemasukan baitul mal dari pengelolaan sumber daya alam ini menjadikan negara tidak perlu lagi memungut pajak. Negara pun akan memiliki master plan dalam mengurusi tata kelola lingkungan. Terjadinya banjir akan diteliti dengan cermat oleh para ahli yang lahir dari sistem pendidikan berbasis akidah Islam. Negara akan sangat ketat dalam perizinan alih fungsi karena daerah resapan harus terlindungi agar tidak banjir. Dulur, negara juga memiliki pemetaan mana saja daerah yang boleh dikonversi, termasuk boleh dijadikan pemukiman, dan mana yang harus dilindungi, seperti kawasan hutan lindung. Selain regulasi yang tegas dan pro umat, hukum sanksi dalam Islam juga bersifat memenjarakan, sehingga siapa yang bersifat menjerakan, ya, sehingga siapapun yang melanggar, misalnya menambang ya tanpa izin, itu akan mendapatkan sanksi administrasi yang menjerakan. Inilah kesempurnaan Islam dalam menyelesaikan permasalahan bencana ekologis akibat pembangunan kapitalistik dan kebijakan yang tidak independen. Oleh karenanya, agar bencana ekologis bisa terselesaikan dan malapetaka yang menimpa umat berakhir urgen sekiranya negeri ini menerapkan syariat Islam secara kafah. Baik, para pemirsa channel Justice Monitor News, semoga Anda mendapatkan banyak manfaat dari acara kami. Sampai jumpa lagi di channel yang sama. Jangan lupa like, subscribe, dan klik tombol lonceng yang ada di bawah ini. Terima kasih atas perhatiannya, lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.